Oke guys, welcome back again bersama lagi dengan Mr. Panamba dengan cerita-cerita sejarah dan dongeng dari Nusa Utara. Jadi kali ini kita akan membahas lagi salah satu permintaan dari netizen, yaitu tentang perihal kembalinya Pulau Palmas atau Pulau Miangas ke tangan Nusantara. Jadi Raja Tabukan, yaitu Raja David Jonathan Pepukur Sarapil, mengembalikan Pulau Palmas atau Miangas itu sebelum Indonesia merdeka. Jadi itulah cikal bakal sampai disebut dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat di sini, ini adalah Pulau Miangas. Di sini ada bandara, yaitu bandara yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan Anda melihat bahwa posisi Pulau Miangas ini, atau yang dulunya disebut dengan Pulau Palmas itu, sangat menjorok ke arah utara. Jadi hampir masuk ke wilayah Filipina. Jadi kita lihat ini ada di kursor saya ini. Cuma perhatikan, ini sudah hampir setara sama rata dengan Pulau Sarangani atau Pulau Balut ini dengan posisi Pulau Palmas. Perhatikan Pulau Palmas, kalau kita tarik garis, ini sudah masuk ke wilayah Filipina sebenarnya. Tetapi karena pulau ini berdasarkan kajian sejarah yang ada pada Kerajaan Tabukan masuk dalam kekuasaan Kedatuan Tabukan, maka dikembalikan ke Nusantara, atau dulunya sebelum Indonesia, jadi dikembalikan ke Nusantara, dikembalikan lagi ke wilayah Tabukan. Yani karena Indonesia ini terdiri dari persatuan raja-raja Nusantara yang membentuk menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya luasan wilayahnya itu ditentukan dari batas-batas tapal adat kerajaan lokal yang ada di kerajaan, dari Aceh sampai ke Papua, dari Kalimantan sampai ke Pulau Rote, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi itulah Indonesia. Indonesia adalah persatuan kerajaan-kerajaan Nusantara yang membentuk suatu negara NKRI. Jadi kalau luasannya ke arah barat itu ditentukan oleh luasan kerajaan Aceh. Kalau wilayah timur itu ditentukan oleh luasan kerajaan di wilayah Papua. Kalau wilayah utara ditentukan oleh luasan kerajaan Tabukan, kerajaan Sangihe. Dan kalau wilayah selatan itu ditentukan oleh luasan wilayah Pulau Rote. Kalau ada pada video sebelumnya Anda menonton Pulau Christmas, yaitu Pulau Natal yang ada di Laut Jawa itu, yang menjadi bagian dari Australia, itu dikebatkan karena fakta sejarah kurang kuat untuk mendukung posisi Pulau Natal atau Christmas menjadi wilayah Indonesia. Nah, kita akan baca bagaimana Pulau Miangas ini direbut kembali oleh David Jonathan Pepukur Sarapil. Memang video ini sudah pernah saya buat sebelumnya, tapi ada beberapa netizen yang meminta untuk dibuatkan kembali. Oke, kita langsung saja masuk pada Pulau Miangas. Jadi Miangas sesungguhnya hanya pulau kecil dengan luas 3 atau 15 km pangkat 2. Saat ini merupakan salah satu titik penting dalam batas kedaulatan Republik Indonesia. Alasan Amerika ketika itu bahwa pulau tersebut adalah wilayah Filipina karena berada tidak jauh dari pantai Mindanao memang benar. Dalam peristiwa tersebut, kedua pihak mengerahkan kapal perang masing-masing dan silih berganti menduduki Pulau Miangas. Namun keunggulan berada di pihak Amerika, sehingga Amerika menduduki pulau tersebut. Pusat pemerintahan Belanda di Makassar tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada sesuatu dokumen yang menjadi dasar baginya. Karena Belanda merebut pulau-pulau Sangihe Talaut dengan kekerasan, maka tentunya Amerika pun dapat berbuat demikian terhadap Belanda. Jadi di tengah konflik kedua kekuatan besar itulah, Raja Kerajaan Tabukan, Pepukur Sarapil, David Jonathan Pepukur Sarapil, memainkan perannya membebaskan Pulau Miangas dari klaim Amerika Serikat. Dikatakan bahwa pihak Belanda ketika itu tidak mempunyai kemampuan dalam melawan perampasan Miangas oleh Amerika Serikat. Ini sebabnya Raja Pepukur Sarapil meminta pemerintah Belanda baik di Makassar maupun di Manado agar tidak mencampuri urusan penyelesaian Pulau Miangas yang telah diduduki Amerika, ungkapnya. Dan penyelesaian persoalan itu, ungkap dia, diambil alih oleh Kerajaan Tabukan lewat pertarungan diplomasi berdasarkan fakta-fakta sejarah bahwa Miangas adalah milik Kerajaan Tabukan. Salah satu keturunan Raja David Pepukur Sarapil yang mendalami sejarah Kerajaan Tabukan ini mengungkapkan bahwa Raja Pepukur Sarapil ketika itu memerintahkan 2 orang ahli sejarah Kerajaan Tabukan, masing-masing Hendrik Makaminan dan Sakarias Adipati,
untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah menyangkut Miangas. Hendrik Makaminan mendapatkan 5 dokumen dari kerajaan Sahabe. Jadi kerajaan Sahabe ini kerajaan tua, pecahan dari kerajaan Salurang. Sedangkan Sakarias Adipati mendapatkan 7 dokumen dari kerajaan Salurang atau Muade. Jadi kerajaan ini adalah kerajaan yang pada mulanya itu oleh Datuk Gumeng Salangi. Setelah ke-12 dokumen terkumpul, maka Raja Papukolet Sarapil mengutus juru runding Sakarias Adipati dengan satu surat mandat dari raja untuk menemui perwira yang menjadi komandan pendudukan di Pulau Miangas. Jadi kerajaan Tabukan ini sampai sekarang pun masih memiliki cap yang disimpan oleh salah satu keturunan dari raja-raja Tabukan, yaitu keluarga Sarapil di pemukiman Huis Karangetang. Raja Sarapil mengirimkan permintaan ke Makassar melalui Manado agar dikirimkan kapal Seven Provincio ke Tabukan untuk dipakai oleh utusan Tabukan dalam perundingan dengan Amerika di Pulau Miangas. Permintaan ini dipenuhi oleh Belanda dan kapal Seven Provincio dikirim ke Tabukan. Dengan menaiki kapal Seven Provincio, Sakarias Adipati selaku utusan kerajaan Tabukan didampingi kontrolir Le Mans de Ruyter berangkat ke Miangas. Mendekati Pulau Miangas, kapal Seven Provincio bertemu dengan 3 buah kapal perang Amerika yang mengadakan patroli. Mulut meriam Amerika diarahkan ke kapal Seven Provincio disertai pertanyaan-pertanyaan melalui sein lampu Morse. Setelah kapal Seven Provincio menjawab pertanyaan itu dengan maksud untuk merundingkan wilayah dengan cara damai, maka diizinkan masuk dengan dikawal 3 buah kapal perang Amerika tersebut. Utusan kerajaan Tabukan dipersilakan turun ke darat dan diadakan perundingan dengan perwira Amerika yang menjadi komandannya. Lewat perundingan tersebut, pihak kerajaan Tabukan berhasil memaparkan bukti-bukti sejarah tentang kepemilikan Miangas oleh kerajaan Tabukan. David Jonathan Papukolet Sarapil, Raja Tabukan, menyebutkan dalam perundingan tersebut, komandan pendudukan Amerika Serikat memberikan dasar hukum mengenai alasan pendudukan Pulau Miangas, bahwa Pulau Miangas termasuk wilayah Filipina, bukan wilayah Hindia Belanda, karena letaknya di wilayah pantai Mindanao yang menjadi wilayah Amerika. Oleh karena itu, hak kedaulatan pulau ini adalah hak Amerika. Jadi waktu ini kan Amerika sudah menguasai Filipina. Jadi setiap negara-negara yang menjajah suatu wilayah, dia akan mengklaim wilayah itu sebagai wilayah mereka. Sementara itu, juru runding kerajaan Tabukan Sakarias Adipati berargumen bahwa Amerika benar menurut letaknya dalam wilayah Mindanao. Tetapi kerajaan Tabukan berpegang dari hak sejarah bahwa sejak 700 tahun lalu Pulau Miangas adalah batas kerajaan dari moyang-moyang orang Sangihe. Gumeng Salangi Medelu dengan kerajaan Mindanao di sebelah utara, dan diperkuat adanya fakta berupa dokumen tua yang sudah dibawanya yang menjelaskan Pulau Miangas adalah mutlak hak dari kerajaan Tabukan. Jadi dokumen tua ini adalah tulisan-tulisan warisan sejarah yang disimpan dan menjadi bukti dalam pengadilan arbitrase yang diputuskan di Swiss. Jadi ini memang perjuangan kerajaan Tabukan, tapi perkara ini dibawa ke Swiss. Jadi bukti-bukti historis ini dibawa. Jadi bukti historis ini bukan mulut ya, bukan kesaksian mulut atau bukan ketikan-ketikan yang baru diketik 3 minggu lalu, tapi fakta-fakta sejarah tulisan silsilah yang sudah ditulis sejak puluhan tahun yang lalu atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Karena bukti-bukti tersebut valid dan tidak dapat dipalsukan. Untuk memperkuat data sejarah yang dimilikinya, Sakarias Adipati memberi keterangan di mana sebelumnya pulau ini namanya bukan Miangas tetapi Pekilateng, yaitu kilat yang menjadi satu titik tanda dalam pelayaran di zaman purba ke utara Mindanao. Sementara kata Miangas ungkapnya berasal dari kata mana ese yang berarti hanya lelaki. Karena saat ditemukan oleh pahlawan Arare Kendar, ini pada waktu menginjakan kakinya pertama kali di pulau itu, penghuninya semua adalah laki-laki. Lama-kelamaan, Mangese menjadi Miangas. Dalam penjelasan Sakarias Adipati, pada zaman pendudukan Belanda Pulau Miangas disebut Palmas. Nama ini diberikan oleh Belanda sebagai peringatan pada pertama kalinya Presiden Manado bernama El Lama mengunjungi pulau itu. Namun yang jelas Pulau Miangas termasuk dalam keluarga kerajaan Tabukan. Dengan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah oleh pihak Amerika Serikat, maka AS mengalah dan berangkat meninggalkan Miangas. Sakarias Adipati dan Le Mans de Ruyter pulang ke Tabukan dengan kemenangan diplomasi. Jadi setelah insiden perbatasan tersebut, Volkswagen segera bersidang pada tahun 1914 dan mensyahkan Pulau Miangas adalah mutlak wilayah Hindia Belanda yang kini saat ini pulau tersebut menjadi perbatasan antara negara tetangga Filipina dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Okay, I hope you like this video and sorry for kata-kata yang kurang berkenan. And see you next time on my next video. Thank you. Don't forget to subscribe.